One week, one news. Halo Stupa Pip. Pada kesempatan kali ini, Radio Stupa meluncurkan episode ke-7. Jadi sebelum kita mulai ke topiknya, kita bakal memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Nama saya Simfonia Rahma sebagai host utama, dan partner Saya Nazriel yang akan memandu podcast ini. Podcast. Atau bilang partner saya ya. Kemarin kan saya jomblo terus. Ini sekarang udah ada partner. Hai. Nah, jadi topik yang kita akan ambil itu apa sih Nazriel? Ya, ini kayaknya bakal daging banget ya. Walaupun sepele, kedengeran sepele, tapi bisa Jadi bom waktu. ya. Iya. Betul. Dan Dan ini tuh permasalahan yang sering banget terjadi di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Kamu masih kayak pelajar-pelajar ya. Betul banget. Yaitu bolos sekolah awal dari masalah yang menjadi membesar. Nah, itu topik yang kita mau bahas. Bolos ya. Iya. Sepele banget kedengerannya ya. Iya, tapi kalau disepelekan terus itu bisa jadi bom waktu, guys. Nah, kalau pas aku sebutin bolos sekolah ini, apa sih yang terlintas di pikiran kalian tuh kira-kira? Kira-kira apa ya? Ya, pasti ada yang mikir kayak, oh itu Aku bolos bukan karena takut, tapi aku tuh butuh kebebasan. Nah, iya kayak biasa gitu. Atau ada juga yang mikir kayak, itu cuman nggak masuk sehari 2 hari, bukan masalah besar. Atau ada juga yang relate karena mereka sering bolos dengan banyak alasan ya. Alasannya macam-macam. Tapi kita coba berhenti sebentar dan kita coba dengerin suara-suara lain dari fenomena bolos ini. Contohnya Nazriel. Ada siswa yang bilang, aku bolos bukan karena aku nakal, tapi karena aku capek banget, tugas menumpuk, aku begadang tiap malam, terus di sekolah malah makin stres. Jadi aku milih kabur sehari buat nenangin diri, kata salah satu siswa. Kayak ada lagi nih kayaknya, coba baca. Ada juga yang curhat nih, aku bolos karena aku malu, di sekolah aku sering dibandingin sama teman-teman yang lebih pintar. Rasanya kayak aku gak ada harga dirinya di kelas. Jadi ya aku pilih ngilang aja. Kurangnya dihargai ya. Ya, jadi udah kena meta udah. Iya, jadi males gitu masuk sekolah. Ada juga nih yang bilang, aku bolos karena aku butuh kebebasan. Karena sekolah kan rasanya kayak penjara, semua diatur, semua dituntut, sempurna. Aku pengen sebentar aja keluar, ngerasain hidup tanpa aturan. Nah, ternyata ya, kalau kita dengerin lebih dalam lagi, orang ini yang bolos ini tuh sebenarnya bukan karena karena mau main. Ya, bukan karena pengen mereka males aja, enggak. Tapi banyak ya alasannya ternyata ya. Banyak juga yang ngerasain kayak capek, gak bebas atau gak dihargain, atau masalah-masalah lain yang dia alamin di sekolah. Ya betul, masalah yang terjadi di rumah, terus mereka berangkat ke sekolah jadi dua. Iya gitu. Apalagi sekolah itu kan kayak rumah kedua kan. Ya. Iya kan, jadi kalau rumah keduanya aja nggak nyaman, ya gimana ya? Kan kasihan. Ada kan ada mungkin beberapa siswa yang memang di rumahnya Kurang nyaman. Terus mereka nyari kenyamanan di sekolah. Dan ternyata di sekolah nggak nyaman juga. Iya, kan. Ya aku paham banget guys. Cuman tahu nggak sih kalau bolos itu bukan solusi utama dari masalah kalian, iya kan? Betul, setuju. Bagai ibaratkan bolos ini itu kayak obat bius, bikin lupa sebentar, tapi pas udah sadar itu masalahnya tuh masih ada, malah makin bertambah, malah makin besar kalau kita terus-terusan kabur dari masalah itu. Lalu kita punya solusinya kan biar bisa keluar dari lingkaran bolos ini? Pastinya banyak banget solusi. Di setiap masalah tuh pasti banyak solusi kok guys. Cuman cara sikap kalian menyikapinya aja. Nah jadi tuh teman-teman, hidup kita tuh ya semuanya tuh tentang pilihan-pilihan kecil setiap harinya. Contohnya kayak kita mau masuk sekolah atau bolos, kita mau ngerjain PR atau cuekin aja, atau yang lain-lain lah, banyak pilihan-pilihan kecil yang kita hadapi di setiap harinya. Nah, pilihan-pilihan kecil itulah yang membuat diri kita atau membentuk diri kita untuk
ke depannya gitu. Jadi gimana sih kita tuh nanti ke depannya, gimana sih nanti kita masa depan. Nah itu ditentukan oleh pilihan-pilihan kecil yang kita hadapi tiap harinya. Bener gak? Betul Nah banget. bener. Hidup itu pilihan ya. Bener banget. Nah solusinya tentunya ada. Coba Nazil, apa solusinya Ya, sih buat jadi di orang sini ini? yang pertama, kalau kamu ngerasa capek atau stres, jangan dipendam sendiri. Cerita ke orang yang kamu percaya, teman baik, sahabat, guru BK, atau orang tua. Nah, atau dibilang someone to talk lah. Ya, Iya. betul, someone to talk ya. Karena sebenarnya mereka semua ini tuh cuma butuh didengar aja. Iya, benar. Dan emang kalau mendem apa-apa sendiri kelamaan tuh gak baik juga. Gak baik banget. Jadi emang harus diceritain ya. Iya. Jadi jangan ditahan gitu loh. Kalau kalian memang punya cerita atau masalah, kalau nggak bisa cerita ke teman baik ataupun ke orang tua, kan di sekolah ada yang namanya guru BK tuh. Guru BK kalau di sekolah tuh kayak menjaga mental anak-anak. Karena kan BK ya, bimbingan konseling. Betul. Jadi kan bisa cerita tuh ke sana. Ya walaupun responnya mungkin nggak kayak anak-anak muda teman-teman kalian, seenggaknya kalian lega ada yang dengerin kalian. Iya. Nah, terus apalagi solusinya? Lalu yang kedua, kalau sekolah terasa membosankan, coba bikin belajar jadi lebih seru. Bikin catatan dengan warna, belajar bareng teman, atau kasih hadiah kecil buat diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu. Iya, self reward ya. Ya, kan kadang ada guru tuh, guru mapel biasanya kalau kita berhasil jawab atau dapat nilai ulangan bagus, itu kita bakal dikasih hadiah, entah kadang ciki, entah kadang snack-snack Itu yang lain. juga bisa bikin hal yang semangat sih. Iya, betul. Karena aku juga pernah guys, bosan banget, boring kayak sekolah, apa sih cuma belajar gitu. Iya, sekolah doang belajar. Iya kan? Kantinnya rame lagi. Iya, gak bisa makan pisang lagi. Iya, betul. Nah, cuman selalu ada hal yang bikin besok mau sekolah lagi deh, besok mau sekolah lagi deh. Contohnya piscok atau Iya. hal-hal kecil lainnya yang kalian sukain, itu tuh bisa Ya jadi benar banget. Kita bisa jadiin salah hal-hal kecil sebagai alasan kita buat masuk sekolah. Kayak mungkin kayak sehari lagi terus gitu. misal sekarang kan ada MBG ya kan. Banyak orang gue sekolah biar buat MBG. Iya, buat makan ya. Buat makan. Nah iya gitu. Terus kalau bosan tuh aku juga kalau baca tuh aduh bosan banget nih, gurunya malah boring banget lagi. Cuman kalau nyatet itu aku selalu pakai spidol warna pink. Ih gemes banget. Jadi itu, open. itu tuh jadi bikin yang hal kita bikin senang gitu loh, kayak catatan gue bagus loh jadi enak dilihat gitu ya. Kayak rapi, kayak senang gitu loh. Jadi dari hal-hal kecil aja tuh sebenarnya bisa buat kita senang dan bertahan untuk sehari lagi dan lagi. Yaps. Apa lagi nih solusinya? Kalau ketiga di sini, kalau memang kalian punya masalahnya di lingkungan, misalnya sering dibandingin atau merasa nggak dihargai, ingatlah satu hal, nilai kita nggak ditentukan oleh kata orang lain. Kita semua punya kelebihan masing-masing yang mungkin belum kelihatan sekarang, tapi akan bersinar di waktunya. Nah, itu bener banget tuh. Kata-kata orang-orang itu tuh sebenarnya nggak menentukan kita gimana. Kalau orang-orang bilang A, bilang B, bilang C, ya kalau kita aslinya buat gitu, kita nggak perlu marah guys, karena kita nggak relate gitu. Jadi, karena kan memang banyak orang yang punya kelebihan tuh di bidangnya masing-masing ya. Ada yang memang pintar di matematika, ada yang pintar di PJOK, ada yang pintar gambar. Karena semua manusia itu tuh punya porsinya masing-masing. Nggak ada yang pintar semua hal tuh, nggak ada guys. Nggak ada. Nggak semutil tes. Jadi jangan berpatokan tuh kayak orang pintar MTK tuh pintar semuanya. Enggak. Nah, ya gitu. Jadi tuh kata-kata mereka tuh udah deh anggap aja angin lewat. Itu nggak menentukan kalian gimana. Yang menentukan kalian gimana itu kalian sendiri. Mungkin agak tertrigger sih kalau orang ngomong, lo kayak gini, lo kayak gini. Tapi ya udah, tau nggak tips dari aku kalau orang-orang ngomong soal aku yang gak enak, itu aku selalu nyari hal yang buat aku senang. Dari hal kecil, aku makan piscok, aku keluar jalan-jalan dengerin lagu, itu udah bikin aku senang banget. Jadi bikin hal-hal kecil tuh bermakna atau bikin kalian senang. Jadi itu semua tuh jadi lupa sendiri gitu loh. Jadi nggak perlu hal-hal besar atau gimana-gimana untuk buat kalian senang, tapi dari hal-hal kecil pun kalau kalian senang itu membantu banget guys. Kalau aku sih ini kayak yaudah bodo amat aja, yaudah aja gitu. Jadi mau apa ya udahlah. Yaudah aja, bodo amat lah. Lagian mereka juga ngomong doang, omongan mereka nggak ngaruh kok apa-apa ke hidup gue gitu. Iya benar terus
Terus kadang aku juga sering self reward diri aku sendiri tuh. Kayak kita beli es krim misalnya, atau kalau aku tuh kadang kalau untuk menenangkan diri, aku sering baca buku. Wah, wah, oke, ambisius banget nih. Ambisius nih. Terus? Enggak sih, bukan ambisius. Tapi yang aku baca biasanya novel-novel fantasi. Oh, oke, terus Sama apa lagi ya? suka baca nggak? Oh, maca, betul sekali. Suka banget nih, pecinta baca banget. Yang bilang maca kayak rumput, no guys. Gimana? Maca nggak kayak rumput guys. Maca tuh rasanya unik. Bahkan eh, maca tuh juga bisa bikin kita nggak ngantuk. Daripada minum kopi kan, bikin asam lambung naik, mending minum maca. Jadi bahas maca nih nanti ya. Oh iya. Oke. Jadi sebenarnya kalian cuma butuh hal-hal kecil aja untuk bertahan lah. Sebenarnya nggak harus nyari. Iya dong. Gimana tuh, Ra? Bener sih. Nyari hal yang kalian senang aja dari hal-hal kecil. Mau Iya. kalian bikin jadi CapCut Betul tuh. mau kalian ngapa-ngapain kan bikin kalian senang, itu nggak ada salahnya guys. Nggak ada salahnya. Nah, solusi keempat ada apa sih Kak? Ya, keempat sekaligus yang terakhir. Hmm. Ingat tujuan jangka panjang. Mau jadi apa kita nanti, semua dimulai dari keputusan kecil hari ini. Nah, kembali lagi tuh ke yang tadi aku bilang, kalau karakter kita di masa depan itu ditentukan dari pilihan-pilihan kecil kita saat ini. Sekecil apapun pilihannya itu bakal berpengaruh banget sama kitanya. Betul banget. Kayak kita mau nentuin kita makan apa hari ini aja tuh, menentukan Baik apa enggak? ya buat kesehatan kita ke depannya gimana. Ya ingat aja tujuan jangka panjang itu kalian gimana. Sebenarnya kalian tuh boleh tuh main-main terus gimana. Cuma seenggaknya kalian ingat nanti kalian gede mau jadi apa. Itu Betul. minimal banget kan ingat kan. Minimal Iya, kalau Pak. untuk SMP tuh kalian bisa tahu lah mau jadi apa ke depannya. Apa aja diambil, mau jadi psikolog, dokter, pilot, bahkan pemadam aja boleh, gak apa-apa. Iya benar. Nah itu tuh guys. Terus emang ya back to topik ya. Kalau bolos ini tuh jalan tercepat untuk menghindari masalah. Cuman jangan sampai itu jadi kebiasaan kalian guys. Selain gak baik, itu tuh bukan sekedar gak masuk sekolah aja, tapi itu juga bisa jadi langkah pertama kalian menuju masalah. Ya, menuju masalah, terus juga menuju kehilangan kepercayaan kalian, orang tua kecewa, terus banyak deh kesempatan-kesempatan yang kalian sia-siakan saat kalian jadikan itu kebiasaan. Ya, jadi yuk kita pilih jalan yang lebih baik. Kita hadapi masalahnya, cari solusinya, dan jangan biarkan kebiasaan buruk ini Menggerogoti kita, betul. menggerogoti kita. Iya. Enggak gitu sih. Ya, jadi guys, kalau kalian ada masalah, selesain, cari solusi. Walaupun perlu proses, it's okay, walaupun proses lama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Intinya kalian berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan kabur, cari solusinya. Kalau emang kalian mau bolos untuk menenangkan diri kalian, bebas dan segala macam, boleh kok. Cuman sekali dua kali, dan jangan jadikan itu kebiasaan. Sekali aja deh. Soalnya kalau kalian dua kali, itu pasti kedepannya kalian mikir sekali lagi. Iya, sekali lagi, betul. Iya, setuju. Ada pepatah juga yang bilang kalau kita melas-melasan hari ini, ada banyak orang di luar sana udah satu langkah lebih baik ke depan dibanding kita. Nah ya itu bener banget. Di saat kita lagi scroll TikTok nih, ada nih orang yang udah jauh lebih baik dari kita, ada nih orang yang menuju kesuksesan. Jadi setiap detik di hidup kita tuh sebenarnya juga berharga banget untuk kita. Tuh. Ada juga nih kata-kata yang sering aku tanamin diri aku. Apa tuh? Kalau kamu nggak bisa terbang, jalan. Kalau kamu nggak bisa jalan, merangkak. Kalau kamu nggak bisa merangkak, ngesot. Apa aja? Ada kata-katanya gitu ya. Jadi intinya take your time guys. Gak perlu berusaha jadi yang jauh lebih baik. Gak perlu berusaha jadi yang gimana-gimana. Intinya cukup jadi lebih baik dari kemarin aja. Itu udah cukup banget guys. Asik, keren banget ya. Jangan berpatokan, gue harus lebih baik dari dia, gue harus lebih baik dari si Fulana. Karena hidup ini tuh bukan perlombaan guys. Betul. Kalian tuh gak perlu berlomba-lomba jadi ini, jadi itu. Semua tuh punya jalannya masing-masing. Walaupun kalian ketinggalan di jauh sini, walaupun kalian jauh lebih ketinggalan, itu oke guys.
selama kalian masih ada di jalan itu, ya udah jalanin aja, nikmatin aja, nggak perlu gimana-gimana, karena hidup itu bukan perlombaan, tapi hidup itu masih penuh dengan namanya belajar, belajar lagi dan lagi. Iya, hidup itu perlu dengan pelajaran. Betul. Jadi itu apa lagi ya? Kayaknya udah nggak ada tapi ya. Nggak ada ya? Mm-mm. Kayaknya closing ada ya? Ya, tapi emang cukup ya guys. Jadi kalian buat yang masih suka bolos, entah alasannya negatif or positif, nggak ada ya positif. Bolos banget ada yang positif. entah alasannya kayak gimana pun, semoga kalian kembali lagi atau atau seenggaknya menemukan hal yang pengen kalian sekolah, entah itu dari makanan kantin yang enak, entah ketemu teman, entah ketemu kelas atau apapun itu. Seenggaknya kalian punya sesuatu hal yang bikin kalian bisa masuk sekolah. Jalanin aja dulu, hasilnya mah nanti aja. Oke, mungkin cukup itu aja dari kita berdua. Maaf banget nih kalau kurang mewakili perasaan kalian atau kata-kata kurang gimana. Ya maafin, kita berdua juga masih belajar. Ya, kita di sini sama-sama belajar. Semuanya masih belajar ya. Dengar bel gak sih? Oh, the bell is ringing. The news is over. Ya, cepet banget. Ya. Cepet ya. Cepet banget. Udah gak berasa nih, udah di akhir video ya. Bener. Cuman tau gak sih El, di sepanjang podcast ini, kayaknya podcast ini deh yang paling memberi banyak pelajaran. Waduh. Asik. Karena nggak selamanya bolos itu alasannya karena malas lah, karena pengen main lah. Ada suara-suara yang seharusnya didengar tapi malah nggak kedengeran, atau masih juga banyak yang minta tolong di balik bolos itu. Jadi semoga kita semua peduli dengan satu sama lain, tanyain kenapa bolos, kenapa ini, dengerin dia, kasih pencerahan. Ya. Jadi semoga lah yang tadi aku bilang intinya daripada aku muter-muter. Thank you for episode ini. Tungguin episode ke-8. Asik. Bye. Bye.